Kembali bersama kami, pemirsa. Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah strata 1 UGM milik Joko Widodo asli. Hal itu disimpulkan usai polisi meneliti ijazah Jokowi di laboratorium forensik. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan jadi begini, saya jadi begini. Tunjukkan. Boleh sambil dipegang di fotonya? Ini loh Mas yang dipermasalahkan. Karena yang dipermasalahkan gini fontnya itu kan. Font, kemudian ijazah kok bermaterai gitu kan. Terus belum lahir kali ya? Tahu, cuma maksudnya kan ijazah Jokowi ada itu kacamatanya. Boleh pada waktu itu buka kan zaman itu. Nah, sini ada nomor. Bareskrim Mabes Polri menyatakan ijazah S1 Universitas Gadjah Mada milik Joko Widodo asli. Hasil tersebut diperoleh usai penyelidik Bareskrim mendapatkan dokumen asli ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Tim penyelidik juga telah melakukan uji laboratorium dengan memeriksa kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta, tulisan tangan, hingga cap stempel yang tertera di ijazah tersebut. Bareskrim mengklaim hasil tersebut memperkuat keaslian ijazah Joko Widodo. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Dari fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan, Bareskrim menyimpulkan bahwa Joko Widodo memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan kepemilikan ijazah asli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ahli digital masih meragukan keaslian ijazah Jokowi dan meminta untuk diuji kembali. Sementara itu, pengacara Jokowi berpegang pada keterangan polisi. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli, ahli digital forensik sekaligus terlapor Rismon Hasiholan Sianipar masih menyaksikan keaslian ijazah Presiden ke-7 tersebut. Rismon menyebut polisi bukan melakukan otentifikasi, tapi identifikasi dengan membandingkan dengan yang lain. Rismon juga mempertanyakan alasan polisi tidak menunjukkan ijazah asli Jokowi saat menggelar konferensi pers. Jadi pada saat menguji keidentikan tersebut, kita harus memastikan juga akhirnya mengotentikasi juga referensi yang digunakan. Ya kan? Seharusnya yang kita inginkan adalah uji otentikasi terhadap barang uji yang dilakukan, yang disita gitu loh. Dan sampai detik ini juga kita tidak pernah melihat bahwa laboratorium pada saat tadi juga pengumuman tadi bahwa bentuk analog atau bentuk fisik dari bahan ujinya itu tidak pernah ditunjukkan kepada kita. Nah, ini hari ini itu membuktikan keidentikan, sementara referensi itu juga yang perlu diuji otentikasinya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi mengatakan tetap akan berpegang pada hasil penyelidikan polisi. Sebab menurutnya hal tersebut sudah dilakukan secara profesional meski tidak semua pihak akan menerima. Menurut saya lembaga independen seperti Mabes Polri tentunya akan bekerja sesuai SOP yang berlaku di dunia forensik
tidak hanya negara Indonesia tapi juga internasional. Lalu kedua, ya kalau kami memang dari awal sudah menduga ya, ditunjukkan ijazah pun juga pasti dipersoalkan. Sekarang kita serahkan kepada lembaga ketiga nih, kan Polri ini lembaga ketiga, ya kami menyatakan asli, Pak Rismon dan kawan-kawan menyatakan palsu, maka harus ada pihak ketiga kan. Nah, sekarang Polri sudah bekerja independen, dituduh tidak profesional. Nanti kita bawa ke pengadilan juga sama juga, semua akan dituduh tidak profesional sepanjang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya, buat saya tidak akan mengikuti gendang yang terus dimainkan. Kami tetap bekerja sesuai hukum ketentuan. Semua memiliki SOP dan semua juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan profesional yang dilakukan tiap-tiap institusi hukum. Jokowi sebelumnya mendatangi Bareskrim Polri. Kedatangan tersebut untuk mengambil ijazah yang sebelumnya telah diserahkan ke Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hasil investigasi ilmiah dari Polri sudah disampaikan secara resmi dan ijazah Presiden Jokowi dinyatakan otentik dan bukan hasil manipulasi. Namun di ruang sidang, gugatan terhadap UGM dan juga Jokowi tetap berdiri seolah fakta ini belum sepenuhnya diterima di hati. Lantas apakah pernyataan Bareskrim ini akan mengakhiri perdebatan? Kita bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana, dan juga terlapor ada Rismon Sianipar serta ya ada praktisi hukum, ada Bang Kristoforus. Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Rismon dulu ya. Bang Rismon, ini ijazah Pak Jokowi katanya dinyatakan asli semua. Ada tanggapan, silakan. Oh, tanggapan saya itu framing ya. Karena apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu uji identik, tidak identik. Jadi secara ilmiah ya, terminologi identik itu bukan otentik. Kalau otentik itu menguji keaslian, seperti menggunakan metode carbon 14 dating analysis untuk mengetahui usia kertas, terus ink dating analysis untuk mengetahui penanggalan atau waktu pembuatan tinta dan reaksi-reaksi kimia yang ada di tinta tersebut, produksi apa, dari perusahaan apa, itu kan harus diketahui. Ya, apa yang diterangkan oleh Dirtipidum Mabes Polri kemarin itu uji identik, berarti itu uji komparasi, uji perbandingan yang memerlukan objek yang perlu dibandingkan. Jadi output dari uji identik itu bukan otentik atau asli, tetapi ya identik gitu loh. Yang palsu dibandingkan dengan yang palsu itu juga identik. Gitu. Baik, jadi identik dan otentik itu beda ya Bang? Dalam apa namanya pengumuman dari Bareskrim kemarin sore. Oke, baik Bang Rismon. Langsung saya ke Bang Firmanto. Bang, identik dan otentik itu berbeda. Kalau Anda tanggapannya seperti apa, Bang Firman? Terima kasih, selamat sore semua. Ya. Jadi pada prinsipnya kemarin itu Bareskrim Mabes Polri menyampaikan bahwa ada pengaduan dan telah dilakukan serangkaian upaya terhadap suatu pengaduan tersebut dari masyarakat, dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan dan telah dilakukan gelar perkara sehingga adanya suatu kepastian hukum, yaitu tidak ditemukannya tindak pidana. Jadi saya mencoba untuk bersabar mengomentarin apa hasil dari kemarin disampaikan oleh Pak Dirtipidum, karena kami masih ada pengaduan di Polda Metro Jaya, dan tentu nanti apa yang disampaikan tadi sama Pak Rismon mungkin akan menjadi atensi bagi penyelidik untuk ditindaklanjut lebih lanjut. Sehingga dalam kesempatan ini untuk hal tersebut intinya pengaduan yang mana Pak Jokowi sebagai teradu dan sudah hadir baik menyerahkan keterangan maupun memberikan fisik ijazah asli SMA dan S1-nya itu sudah rampung, dinyatakan SP2 Lit ya, penyelidik. Ya, Bang Firman? Ya, boleh diulangi tadi sedikit hilang audionya tadi, pernyataan terakhir. Jadi intinya bahwa
pengaduan yang disampaikan oleh pihak pengadu masyarakat dalam hal ini atas pengaduan tersebut sudah dihentikan penyelidikannya, dan dalam hal ini Bapak sebagai masyarakat telah juga dimintai keterangan dan menyerahkan fisik ijazah asli SMA dan S1 Bapak, dan pada intinya kemarin ada konferensi pers dari Bareskrim Polri menyatakan bahwa tidak ditemukan tindak pidana sehingga proses penyelidikan dihentikan. Demikian. Oke, saya langsung ke praktisi hukum kita, Pak Christo. Pak, kalau kita melihat dari hasil keputusan kemarin dan juga tentunya banyak ya tanggapan baik itu pro dan kontra. Bagaimana Anda melihat dari sisi hukum atas tadi hasil dari lapor Polri kemarin? Jadi menurut saya sih kalau Pak Rismon dan kawan-kawan menganggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri itu atau Bareskrim itu tidak sesuai atau katakanlah masih ada kekurangan dan lain sebagainya dan dianggap tidak kredibel, itu wajar. Karena kenapa? Ya kan dia mempunyai akibat setelah kejadian ini gitu ya. Kalau saya sebagai seorang praktisi gampang kok. Ya. Kita kan mempunyai hukum positif. Hukum positif kita itu apa? KUHAP. KUHAP itu mengatur tentang apa aja? Tentang kepolisian di dalam persoalan ini. Kepolisian itu apa aja di dalam persoalan? Hukum acara. Hukum acara itu mengatur yang namanya penyelidik, dan penyidik. Ya, itu hukum acara kita kok. Dan itu hukum positif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam kaitan ini itu sudah tepat. Jadi kalau seandainya kita masih meragukan bahwa oh ada ini, saya udah bilang tadi, kalau Pak Rismon apapun yang dikerjakan oleh Polri, ya Mabes Polri dalam konteks ini Bareskrim akan tetap sama hasilnya kok. Dia bilang nggak benar, nggak akan otentik itu semua. Sedangkan saya sudah berkali-kali di podcast juga saya udah ceritakan apa sih yang disebut atau dinamakan sebuah perbuatan pemalsuan. Itu sebetulnya kan sederhana. Ya, kepalsuannya itu di mana? Ya, dokumen pemalsu yang dianggap palsu itu mana? Terus pembanding yang dibawa-bawa oleh Pak Rismon yang mana? Sampai sekarang kita juga nggak tahu tuh. Kan cuma di media dan lain sebagainya, oh ini palsu dan lain sebagainya. Sementara kita nggak pernah lihat. Dan saya sebagai masyarakat, saya bukan seorang praktisi dalam konteks ini. Kalau saya mau bertanya, mana buktinya Pak Rismon yang menyatakan dokumen Pak Jokowi itu ya adalah berupa ijazah maupun skripsi itu palsu. Pembanding Bapak mana? Kan Bapak mau mengatakan bahwa palsu, Bapak udah punya dong pembandingnya. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi cuma sebisa mereka teriak-teriak di mana-mana mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah melihat ada suatu kebenaran-kebenaran tentang kepalsuan tadi. Sebentar, saya mau ceritakan dulu, mau lanjut dulu. Kalau saya tadi katakan apa sih yang dikatakan palsu? Itu ada dokumen yang tidak benar. Dokumen yang tidak benar itu bagaimana? Dokumen yang tidak benar itu ada suatu lembaga yang menyatakan bahwa dokumen itu nggak benar. Sekarang kita sudah tahu, UGM sudah menyatakan benar. Ada teman kuliahnya, ya. Terus kemudian juga ada foto wisudanya. Terus kemudian juga ada tempat, kemarin saya lihat, ada tempat kosnya Pak Jokowi. Sebetulnya sudah selesai ini persoalan. Makanya kalau sampai dibawa-bawa ke lagi, ini menurut saya konyol aja gitu kan. Jadi nanti kalau orang nggak percaya dengan sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi, dan itu lembaga sudah mengakui, terus dibawa-bawa begini, negara kita rusak nih. Baik, Pak. Ya, itu dulu. Oke, Pak Suhadi, langsung saya ke Bang Rismon. Bang, tadi palsunya mana, Bang? Pembandingnya apa? Mungkin itu kira-kira poin dari Pak mana buktikan, tunjukin Suhadi. Silakan, Bang Rismon. Ngomong aja gitu loh. Iya, Bang Rismon. Saya menjawab dulu, Pak Suhadi ya. Yang saya mengunjungi sendiri apa yang disebut dengan perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Ya, saya meraba, saya menyentuh, memoto. Ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sangat modern dengan teknologi cetak yang sangat modern yang tidak ada tahun 1985.
Mengingat catatan evolusi teknologi pada saat itu atau sembarang hardware, ya, technological evolution itu catatannya jelas, gitu. Jadi dari lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, saya analisa menggunakan AI atau deep learning, maka saya temukan font identification berupa Times New Roman dengan algoritma penjejajaran yang sangat sempurna, yang tidak mungkin dilakukan dengan hand press atau letter press di zaman itu. Kalau ada di zaman itu, mengapa sangat futuristik? Ya, sama dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word 2025. Apakah seindah itu tahun 1985? Yang kedua, ya, dari penjelasan Pak Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, terkait dengan lembar pengesahan skripsi tersebut, ya, pengujiannya hanya dikatakan adalah dengan meraba, dirasakan ada cekungan, ya, maka itu adalah disimpulkan menjadi letter press, produk dari letter press atau hand press. Bagaimana mungkin pengujian seperti itu baru disandingkan dengan pengakuan dari pemilik dari percetakan? Apa yang kita inginkan adalah, ya, uji autentikasi, ya, tadi itu paper dating analysis untuk menguji, ya, penanggalan atau waktu pembuatan dan serat kertas, khususnya lembar pengesahan skripsi dan ijazah. Kapan itu diproduksi, jenis tintanya apa saja, apa rumus-rumusnya, produk dari perusahaan apa, tahun berapa diproduksi. Jadi bagi saya penjelasan Dirtipidum kemarin hanya menjelaskan identity, keidentikan antara barang A dengan barang B, tidak membuktikan keotentikan kapan diproduksi itu ijazah, tahun berapa, dan lembar pengesahan skripsi. Masyarakat tidak bisa terima hanya karena diraba begitu, ya, lembar pengesahan diraba, dirasakan ada cekungan, baru langsung disimpulkan bahwa itu produk dari hand press atau letter press. Itu bukan metodologi SCI, Scientific Crime Investigation. Kalau Scientific Crime Investigation itu minimum ada 3. Yang pertama, metodenya apa? Tidak pernah dijelaskan kemarin oleh Dirtipidum. Apa metode yang mereka gunakan dalam perbandingan untuk menguji keidentikan? Tidak ada. Yang kedua, prosedur untuk melakukan metode tersebut. Tidak ada. Mereka mengakui bahwa laboratorium mereka terstandarisasi internasional. Tidak ada prosedur melaksanakan metode itu. Yang ketiga, output dari variabel. Variabel keluarannya apa? Ya, dalam SCI, ya, Scientific Crime Investigation yang berbasis scientific science, ya, output itu tidak kualitatif, tetapi kuantitatif. Ya, nilainya adalah persentase, angka, atau apapun, tetapi dalam angka, kuantisasi, identik itu kualitatif. Pertanyaannya kepada Dirtipidum, saya pertanyakan, identik itu berapa persen? Metodenya apa saja? Perlakuan untuk melakukan prosedur terhadap metode itu apa? Kita perlu technical report. Harusnya CPU sebagai lapor itu Bang Rismon. mendapatkan technical report. Kita dapat poinnya, Bang Rismon. Apa yang izin Bang Rismon, saya ke Bang Firmanto. Bang Firmanto, silakan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rismon, silakan. Ya, jadi kalau menurut hemat kami kan, tentu kan kita negara Republik Indonesia, ya, dengan ini kita memiliki kedaulatan hukum, kemudian kita juga memiliki prosedur, gitu ya. Dan ada mekanisme, kalau memang tidak terima silakan di challenge, gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa saya mengapresiasi pihak kepolisian Republik Indonesia, Bareskrim Polri, dengan sangat terbuka, transparan, dan saya sampaikan bahwa sudah menyampaikan seluruh rangkaian yang dilakukan pemeriksaan kepada publik demi integritas daripada hasil penyelidikannya. Dan oleh karena itu, pada intinya yang saya ingin sampaikan di sini adalah proses penyelidikan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dihentikan sehingga satu babak selesai nih.
Baru kita berbicara masalah babak di mana Pak Jokowi melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baik dan juga telah melakukan fitnah terhadap Bapak yang mengatakan ijazah Bapak itu adalah palsu. Secara fakta, saya sudah berkali-kali dalam berbagai kesempatan melihat ijazah Bapak, baik SD, SMP, SMA, demikian ya. Jadi saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Bareskrim itu mengenai identik dan sebagainya, pembanding dan sebagainya, proses perkuliahan Bapak dan sebagainya, proses KKN yang selama ini didengungkan juga ada dan jelas, ada foto dan sebagainya, itu iya, baik. Iya. Gimana? Tadi Anda melihat, sudah beberapa kali melihat secara langsung ya Bang. Mungkin pertanyaan publik atau juga banyak pihak yang kontra. Mengapa begitu sulit untuk ditampilkan? Termasuk ketika rilis kemarin. Tidak seperti rilis-rilis biasa yang dilakukan Bareskrim yang biasanya menampilkan baik itu barang bukti atau hal-hal lain ke publik, Bang. Jadi kita kan tadi sudah menyampaikan kita menghormati proses hukum dan kita memilih jalur proses hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Tentu kita harus menunggu kalau memang ini harus sampai ke pengadilan, di mana pengadilan hakim akan meminta untuk diberikan, mungkin setelah nanti dilakukan serah terima lagi kepada pihak penyelidik dan sebagainya, dilakukan lagi hal-hal yang perlu dilakukan, maka kami silakan untuk ditunjukkan seperti itu. Baik, Bang Firman. Jadi secara hukum kita menggunakan mekanismenya. Iya, Bang Firman, Pak Swadi dan juga Bang Rismon, izin kita kembali simak ya bagaimana sebenarnya pernyataan Dirtipidum Bareskrim kemarin soal keaslian ijazah Bapak Jokowi. Berikut ini. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah... Ya, saya langsung ke Pak Swadi. Pak, kalau kita lihat dampak dari putusan ini Pak yang disebutkan oleh Bareskrim tadi, bagaimana Anda melihat dampak dari putusan dan nantinya ada beberapa challenge ke depan? Karena kita tahu ada pelaporan juga terkait dugaan ini di beberapa tempat Pak, termasuk Polda Metro Jaya. Pak Swadi. Baik, kalau saya sebagai orang yang sebagai penasihat, sebagai praktisi dalam hal ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri atau Bareskrim itu sudah selesai, sudah final. Ya, segala bentuk keputusannya itu sudah mengikat. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi sepanjang memang putusan itu nggak ada yang mengganggu gugat. Karena secara hukum Polri itu adalah lembaga negara kok yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, termasuk mengadakan menguji ke lab dan lain sebagainya, menguji yang lain-lain sebagainya. Itu kewenangan dari Polri, gitu ya. Jadi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim itu sudah selesai, sudah nggak ada perlu lagi yang diperdebatkan menurut saya. Dan sekarang dengan keadaan yang seperti ini, di mana keadaan ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, berarti proses yang ada di Polda itu harus jalan, ya, harus ditindaklanjuti dan semua orang harus tunduk kepada langkah-langkah hukum yang sudah dikerjakan oleh Polri. Jadi kalau kita masih merasa keberatan dan sebagainya, ini negara hukum, Bung. Jadi kalau kita mengatakan masih kurang ini, tadi sudah jelas kok yang diteliti oleh Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim, itu jelas sekali kok yang diteliti itu apa. Ya, tulisan tangan, tinta, kertas, itu sudah dicek. Kalau Anda mengatakan masih belum ini, apapun yang dilakukan oleh Mabes Polri nggak akan pernah selesai. Makanya puncaknya apa yang sudah dikerjakan oleh Mabes Polri, ayo semua kita hormati kok. Ya, jadi kalau berbicara tentang harus begini, emangnya siapa? Pak Rismon ini siapa? Ya, lembaga negara kok diintervensi sampai sejauh ini gitu. Pak Suhadi, Anda siapa?
Loh, saya warga negara. Ya, warga saya harus menghargai dihukum dalam konteks ini gitu loh. Anda mengatakan saya siapa? Anda siapa? Loh, saya udah bilang tadi saya warga negara. Saya menghormati segala keputusan hukum yang sudah dilakukan oleh Bareskrim. Saya membuktikan. Jadi kalau Anda nggak puas dan lain sebagainya, bukan teriak-teriak, tapi ambil jalur hukum. Tahu Anda? Ya. Ambil jalur hukum. Apa yang Anda tidak puas dalam konteks ini? Parameternya bukan lagi teriak-teriak dan bilang. Hormati segala keputusan hukum itu. Jadi kalau orang seperti ini nanti, ini kapan negara ini bisa selesai, Pak? Oke. Baik. Giliran saya. Ya, Bang Rismon silakan. Ya, silakan. Iya, Bareskrim ya berhak untuk menguji. Tetapi ingat Pak Suhadi, ya, kebenaran ilmiah secara absolut tidak dimiliki oleh Bareskrim. Ya. Absolut itu apa? Letak absolutnya di mana? Coba saya mau tanya dulu. Sebentar, saya ngomong dulu. Absolutnya di mana? Kebenaran ilmiah. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Ya, kebenaran ilmiah harus bisa di-challenge orang lain. Kalau reliable, trustworthy, maka ya objek yang diteliti dan diuji harus siap dibandingkan dengan peneliti lain, laboratorium lain. Kasus Jessica Wongso, Bareskrim Polri memanipulasi barang bukti digital, pakai Rexo, pakai software gratisan, gitu loh. Dari kantor Otto Hasibuan itu apa saya, itu ide saya analisa. Bareskrim tidak punya kebenaran absolut terhadap ilmiah. Ingat itu Pak, harus bisa di-challenge, makanya harus kita uji di pengadilan. Baik, itu loh. Bang Rismon. Bukan selesai di sini. Berarti kalau memang seperti itu, kita nggak perlu lagi ngoceh-ngoceh di sini persoalan kebenaran ilmiah. Ya? Anda tidak tahu yang di Polda, ya langsung pengetahuan saya Anda tidak tahu. Oke, Bang Rismon. Anda bisa mengatur saya. Iya. Loh, saya nggak mengatur. Anda yang Anda bilang saya kurang ini, ada ini yang perlu ini. Polri sudah bekerja secara maksimal. Iya, Polri ya, dengan cara membandingkan ijazah yang ada, apalagi yang kurang. Gitu loh. Kapoldanya Tito Karnavian. Baik. Bang Rismon. Iya. Itu saya buktikan ada di metadatanya. Gitu loh. Dari kebenaran absolut terhadap ilmiah itu tidak mereka miliki, harus kita challenge di pengadilan. Baik. Dengan apa yang mereka uji. Itu kan cuma sebatas keterangan. Saya belum lihat technical reportnya, laboratorium reportnya. Itu loh. Bukan selesai sampai di sini. Kita challenge di pengadilan. Itu loh. Oke, Bang Rismon, izin Bang Rismon ya. Oke, Anda siap dengan konsekuensi kalau lanjutan kasus ini, Bang? Karena kita tahu tadi ada untuk sementara ada hasil seperti ini, Bang. Saya siap, Pak. Gitu loh. Ya, saya siap. Saya memahami technological evolution. Ya, ketika saya mahasiswa, saya menggunakan IBM AT, IBM XT, outputnya, hardware-nya, software-nya, produknya bagaimana. Apalagi ini kan ditertawakan dunia. Di situ kan lembar pengesahan ada, di depan dipertahankan Dewan Penguji. Terus di situ ada titik-titik kosong. Bagaimana merekonstruksi titik-titik kosong yang sangat rapat tersebut kalau nggak pakai digital? Nggak mungkin itu pakai hand press atau letter press. Dan itu harus direkonstruksi nanti di pengadilan. Bagaimana membuat lembar pengesahan skripsi seperti itu secara hand press atau letter press. Jadi Bang Rismon siap dengan konsekuensinya ya Bang ya? Ya Pak. Baik. Saya ke Bang Firman. Bang Firman, ya kalau kita lihat ya tadi nggak apa-apa diskusinya ya. Namanya juga diskusi ya. Semoga semuanya setelah ini lebih tenang lagi. Tapi paling tidak publik bisa mendapatkan banyak tadi pilihan referensi ya. Baik, Bang Firman. Bagaimana Anda melihat bahwa nantinya ada beberapa kasus yang sedang berjalan termasuk PMJ ya. Dengan ada hasil putusan dari Bareskrim kemarin? Ya, jadi menurut saya kita harus hormati ya, kita memiliki hukum positivisme di Indonesia ya. Kita memiliki kedaulatan hukum di Indonesia, kedaulatan negara Republik Indonesia. Boleh saja disampaikan masih belum puas dan sebagainya. Dan kalau kami kebetulan adalah kuasa atau tim kuasa hukum dari Pak Jokowi, sekarang ini sedang fokus kepada
apa yang kami adukan di Polda Metro Jaya. Demikian. Jadi menurut kami juga sudah mendengar beberapa pernyataan dari pihak Polda Metro Jaya, sudah dilakukan pemanggilan, pengecekan dan sebagainya. Dan kita terus mencermati dan kita malah menghimbau di sini untuk Polda Metro Jaya lebih detail, lebih hati-hati dan lebih transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sehingga nantinya masyarakat tentu akan melihat integritas daripada proses. Kemudian ya mudah-mudahan nanti kalau memang ini berlanjut terus maka akan masuk ke persidangan dan di situ akan dilakukan apa yang harus dilakukan oleh pihak pengadilan. Dan kita harus menerima, harus menghargai isi nanti apapun itu keputusannya. Saya rasa dari kami tim kuasa hukum seperti itu pandangan kami, dan kami menghormati semua proses, mencermati, dan memang kita harus hati-hati. Kami juga menghimbau terus untuk para pihak masyarakat untuk tenang ya, karena jika ada pihak-pihak lain juga nanti misalnya mencoba untuk melakukan narasi-narasi negatif dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan juga akan ada lagi sebenarnya laporan-laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak-pihak lain terhadap apa yang disampaikan. Jadi saya hanya menyampaikan hati-hati dan kita harus hormati proses dan kita tunggu saja supaya ini bisa secara terang benderang diungkap oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Bang Firman, Pak Suhadi, dan juga Bang Rismon, ya sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi sekali lagi terima kasih. Namanya diskusi, ada naik turun ya, tapi lagi-lagi ya semuanya dengan argumennya kita saudara satu Indonesia. Terima kasih sekali untuk sore ini dan juga tadi argumen dan interpretasinya. Sehat-sehat Bang ya. Tetap kita junjung tinggi equality before the law. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali.